Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alwin Temilam Ayu Putri Cahyani dengan NIM P072311230077 dari tingkat 2B akan membahas sebuah topik mengenai mikroorganisme virus. Baik, berikut merupakan materinya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata-kata mikroorganisme. Tapi, apakah kalian tahu apa sih itu mikroorganisme? Jadi, mikroorganisme adalah organisme mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan biasanya memerlukan mikroskop untuk diamati. Mereka termasuk berbagai jenis organisme yang sangat kecil dan seringkali memiliki peran penting dalam ekosistem serta proses biologis. Ada berbagai jenis mikroorganisme seperti jamur. Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik yang termasuk ke dalam kingdom fungi. Mereka dapat berupa ragi atau jamur filamen dan memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik serta dalam proses pembuatan makanan seperti roti dan juga bir. Yang kedua adalah virus. Virus merupakan agen infeksi yang sangat kecil dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit dan juga infeksi, termasuk yang mempengaruhi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang ketiga ada bakteri. Sel prokariotik yang memiliki dinding sel dan beragam bentuk serta habitat. Bakteri dapat bersifat patogen atau menguntungkan seperti bakteri pengurai yang membantu daur ulang nutrisi di ekosistem. Yang terakhir adalah protozoa, organisme uniseluler eukariotik yang dapat bergerak dan sering ditemukan di lingkungan berair. Protozoa memainkan peran dalam ekosistem dengan memakan mikroorganisme lain dan berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan. Mikroorganisme memiliki peran yang sangat beragam dalam kehidupan sehari-hari dan juga lingkungan. Mereka berkontribusi pada daur ulang nutrisi, proses pembuatan makanan dan minuman, pengendalian penyakit, dan bahkan dalam bioteknologi. Lalu, apa sih hubungan antara mikroorganisme dengan mikrobiologi pangan? Di bidang mikrobiologi pangan, mikroorganisme dipelajari untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan, serta untuk mengembangkan metode mengontrol kontaminasi dan infeksi. Memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan sangat penting karena mikroorganisme berperan krusial dalam proses fermentasi, pengawetan, dan pengolahan makanan. Lalu tujuan dari pemahaman ini nih apa sih? Tujuan dari pemahaman berikut meliputi peningkatan kualitas pangan, pengembangan metode pengawetan yang lebih efektif, serta pengendalian mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Kalian sudah tahu belum? Apa sih virus itu? Virus adalah partikel infeksius yang sangat sederhana yang tidak dapat bereplikasi sendiri dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Virus bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri memiliki berbagai komponen yang berperan penting dalam mikrobiologi pangan. Berikut adalah deskripsi fungsi masing-masing komponen virus dalam konteks mikrobiologi pangan. Kepala virus adalah struktur utama yang berisi asam nukleat yaitu materi genetik virus, DNA atau RNA. Fungsi kepala adalah melindungi asam nukleat dari kerusakan dan memastikan bahwa informasi genetik dapat ditransfer ke dalam sel inang dengan aman. Dalam konteks mikrobiologi pangan, memahami struktur kepala membantu dalam pengembangan metode untuk mendeteksi dan mengontrol virus yang dapat mencemari makanan. Kapsid atau kapsid adalah lapisan protein yang mengelilingi kepala virus. Fungsinya adalah melindungi asam nukleat dari kerusakan mekanis dan kimia, serta memfasilitasi pengikatan virus ke permukaan sel inang. Kapsid juga memainkan peran penting dalam menentukan spesifisitas virus terhadap sel inangnya, yang relevan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko kontaminasi pangan oleh virus. Ketiga, ada asam nukleat. Asam nukleat adalah materi genetik virus yang dapat berupa DNA atau RNA. Asam nukleat membawa instruksi genetik yang diperlukan untuk replikasi dan perakitan virus baru di dalam sel inang.
Dalam mikrobiologi pangan, mengetahui jenis dan struktur asam nukleat virus penting untuk pengembangan teknik deteksi dan pemantauan virus dalam produk pangan. Lalu yang keempat adalah leher. Leher merupakan struktur yang menghubungkan kepala dengan bagian lain dari virus. Fungsinya adalah untuk menjaga integritas struktur virus dan memfasilitasi interaksi antara kepala dan komponen lain seperti ekor. Dalam konteks infeksi pangan, leher membantu memastikan bahwa virus dapat memasuki sel inang dengan cara yang efisien. Lalu ada ekor. Ekor merupakan bagian dari virus yang seringkali terlibat dalam pengikatan dan penetrasi virus ke dalam sel inang. Ekor dapat membantu virus dalam mengarahkan dan memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Memahami struktur ekor dapat mendukung pengembangan teknik untuk mencegah kontaminasi virus pada produk pangan. Berikutnya ada selubung ekor. Selubung ekor adalah lapisan protein yang melindungi serabut ekor dan berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Fungsinya dalam infeksi adalah untuk memfasilitasi penempelan dan penetrasi virus ke dalam sel inang. Memahami struktur selubung ekor dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk menghambat infeksi virus pada makanan. Lempeng dasar merupakan bagian dari struktur ekor yang mendukung serabut ekor dan membantu dalam proses perlekatan virus. Fungsinya adalah untuk memastikan virus dapat menempel dengan kuat pada sel inang. Dalam konteks pengendalian infeksi pangan, lempeng dasar berperan dalam memahami bagaimana virus dapat menempel pada permukaan makanan dan mempengaruhi proses pembersihan. Serabut ekor merupakan struktur yang menonjol dari ekor virus dan berperan dalam pengikatan virus pada permukaan sel inang. Mereka membantu dalam proses penetrasi materi genetik virus ke dalam sel inang. Dalam mikrobiologi pangan, serabut ekor penting untuk mengidentifikasi cara-cara virus menempel dan mempengaruhi sel inangnya. Yang terakhir adalah jarum penusuk. Jarum penusuk adalah struktur yang memungkinkan virus untuk menembus membran sel inang dan menginjeksi asam nukleatnya ke dalam sel. Fungsinya adalah memfasilitasi transfer materi genetik ke dalam sel inang untuk memulai infeksi. Pengetahuan tentang jarum penusuk membantu dalam merancang metode untuk menghambat infeksi virus dalam produk pangan. Dalam mikrobiologi pangan, virus memainkan peran penting, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Sebagai patogen manusia, beberapa virus seperti norovirus dan hepatitis A dapat ditularkan melalui makanan, menyebabkan wabah penyakit jika makanan atau air terkontaminasi. Selain itu, virus patogen hewan seperti virus flu burung dapat menginfeksi hewan ternak dan mempengaruhi keamanan pangan. Di sisi lain, virus juga memiliki peran menguntungkan, seperti dalam biokontrol, di mana bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri, digunakan untuk mengurangi atau mengeliminasi bakteri patogen dalam makanan. Selain itu, dalam beberapa proses fermentasi makanan, virus yang menginfeksi bakteri dapat mengatur populasi bakteri yang berperan dalam fermentasi, sehingga mempengaruhi kualitas produk fermentasi seperti keju dan juga yogurt. Berikut merupakan penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.